Atenyo tak ubah ji lagi supir bak motor. Atenyo tak ubah ji seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Hati ini tak ubahnya seperti pilot dalam pesawat terbang. Hati ini raja di kalangan prajurit. Hati ini pemimpin terhadap rakyatnya. Kalau hati berbicara mengeluarkan statement-statement yang indah, maka itu yang akan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Maah cakap pilotnya adalah orang yang mabuk, katente katanya akan ret dalam pesawat. Nahkodanya orang yang hana meho arah tujuan kehidupan, pastilah kita akan karam di tengah lautan. Pemimpinnya orang yang hana jero, maka rakyat itu akan sengsara dalam kehidupannya. Sidro raja tidak mampu memanage terhadap kerajaannya, pastilah prajuritnya akan amburadul dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra as-siyami li'ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang salat Isya dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah menitipkan kita nyawa, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan sudah sampai kita pada malam ke-14. Besok kita akan menunaikan ibadah puasa yang ke-14. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berjuang tanpa pamrih, seorang nabi yang beribadah tidak mengenal ruang dan waktu, seorang nabi yang sujud sampai bengkak kakinya karena beliau ingin bersyukur kepada Allah, karena beliau tidak ingin kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sampai beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik, kontribusi terbaik untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Baitur Rahim, harapan kami, pinta kami di malam yang penuh barakah ini ya Rabb, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid, jamaah sedang solat tarawih dan Isya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Hamba Allah urang syi'lun adun ado yang lun tuan pemulia, marilah kita merenungi secuil ayat yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah berpesan kala Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah pemilik alam semesta. Apa yang beliau doakan? Ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku, yaitu Azar, yang pernah dulunya menciptakan berhala, yang pernah dulunya membuat berhala untuk disembah oleh orang lain. Saat itu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menyampaikan terhadap cerita pada zaman Nabi Ibrahim. Wahai Muhammad, ketahuilah sudah pernah terjadi terhadap kehidupan Nabi Ibrahim, di mana beliau berdoa kepadaku, kata Allah, untuk diampunkan dosa ayahnya.
Lantas aku berkata kepada Nabi Ibrahim kala itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa maknanya? Tidak akan bermanfaat pada hari itu seorang anak, tidak akan berfungsi harta yang kita miliki, tidak akan berguna jabatan yang kita tunggangi sekarang ini. Pada hari itu di mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, dihalau semuanya, Allah berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hai Ibrahim, hana fungsi uronyan. Wahai Muhammad, lun pernah lun kun ba Nabi Ibrahim, tidak akan berfungsi pada waktu itu hartamu. Walaupun Nabi Ibrahim itu seorang nabi, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Ibrahim itu merupakan asal mulanya, keturunan terbaik yang sering diucapkan oleh orang-orang, oleh sejarah, bahwa beliau merupakan kakeknya dari Nabi Muhammad lewat Nabi Ismail. Walaupun beliau seorang nabi, pilihan Allah, ulul azmi, diberikan kitab, punya kelebihan, Khalilullah, tapi di yaumil qiyamah tidak akan mampu menjadi penolong bagi ayahnya. Walaupun nabi, ayahnya sangat bejat, tidak mampu memberikan keseimbangan kepada orang tuanya di yaumil qiyamah. Tidak bayangkan uronyo urung siklun. Nah, nu temalim tacok tajuk udayah. Nah, nu temalim tacok tajuk bapa santren. Dia hafal Al-Quran, dia belajar kitab kuning, dia pandai untuk menguasai ilmu agama. Saat di yaumil qiyamah, kalau kita tidak beribadah hari ini dan tidak membawa hati yang sejahtera, na'udzubillah, anak tersebut tidak mampu memberikan manfaat kepada kita. Maka malamnya yang perlihatan pegah, marilah saban sari, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan elektabilitas, kualitas ibadah kita kepada Allah. So doa katebit ba pintu masjid Baitur Rahimnya kagepreh li malaikat Israel untuk dicabut nyawa katanya. Coba bayangkan kalau kita malam ini adalah orang-orang yang belum bisa terbangun batin untuk beribadah kepada Allah. Kalau mampu dakun ba Allah, ya Rab, lung insyaallah akan lung meh hati yang sejahtera di hadapan rawanan. Maka Allah berpesan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bermakna qalbin salim, qalbil mu'min, hati urang beriman. Hati urang beriman adalah hati yang sama antara hati dengan lidah. Hati urang beriman adalah hati yang sama antara lidah, hati dengan aktualisasi kenyataan. Puyang gepu buat sesuai dengan lidah dan hati yang gemiliki. Itulah hati urang beriman. Dan hatinya merupakan inti dari segala permasalahan kehidupan manusia. Karena Nabi pernah nekun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang termaktub dalam kitab Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi, penekun, inna fi jasadil mudghah, na bak sabuh tubuh manusianya adalah mudghah, segumpal daging. Idza saluha jasadu kulluh. Andai kata segumpal mudghah itu, darah itu yang sudah beku, bagus, maka kebagusan itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu busuk, maka kebusukannya itulah yang akan menentukan aktivitas dia dalam keseharian. Uronyo na urang kadangkala yang udip di instansi pemerintahan, di tempat pendidikan, kala diberikan amanah dia menyelewengkan. Kenapa? Itu jawabannya cuma satu, karena hatinya bukanlah qalbin mukmin, hati-hati orang yang beriman. Menyojroh hati tanya, pasti tanya urang akan jid ke urang yang ibadah. Apabila hati kita mensugestikan, malamnya wajak tarawih, malamnya bedah untuk tahajud, malam ini kita harus qiyamul lail, malam-malam ke depannya saat menyikapi datangnya Ramadan, hati kita mensugestikan, mari kita bangun untuk mendirikan qiyamul lail, mengharap ridha Allah dan Lailatul Qadar. Hati berbicara, hati berkata, maka pastilah kinerja kita dalam kenyataan akan baik adanya. Tapi hatinya ikun ni jauh lain, ikun wate pakat jak wate tatepa lagi katanya bahwa sembahyang tarawih, ibadah puasa itu sangat banyak kelebihannya. Dalam bulan Ramadan sangat banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah. Hati kita juga yang mensugestikan, mari kita berjalan ke kiri untuk mencari kesenangan duniawi, sehingga kita ditinggalkan kealpaan terhadap beribadah kepada Allah.
Maka Rasul berpesan, idza saluha jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Andai kata segumpal daging itu baik, maka baik itu akan terasa dalam kehidupan kita. Bila buruk, buruk itu pun akan nyata dalam kehidupan kita. Maka betul urung si'lun lagi kun le urung si gedanya jamun. Atenyo tak ubah ji lagi supir bak motor. Atenyo tak ubah ji seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Hati ini tak ubahnya seperti pilot dalam pesawat terbang. Hati ini raja di kalangan prajurit. Hati ini pemimpin terhadap rakyatnya. Kalau hati berbicara mengeluarkan statement-statement yang indah, maka itu yang akan kita aktualisasikan dalam kehidupan. Maah cakap pilotnya adalah orang yang mabuk, katente katanya akan rut dalam pesawat. Menyenah kodanya orang yang hana meho arah tujuan kehidupan, pastilah kita akan karam di tengah lautan. Pemimpinnya orang yang hana jero, maka rakyat itu akan sengsara dalam kehidupannya. Sidro raja tidak mampu memanage terhadap kerajaannya, pastilah prajuritnya akan amburadul dalam kehidupan. Nyawa kenyataan orang si'lun. Dalam bulan suci Ramadan ada sebuah opini yang ditawarkan oleh orang-orang terdahulu dan sering kita lakukan. Dalam bulan suci Ramadan ini sangat baik untuk kita lakukan manajemen kalbu, untuk dapupah hati drod. Yang kau likut itanya namimah tipuro, yang kau likut ditanya dengki ke gop, yang kau likut ditanya ribah gop, yang kau likut ditanya sumpah palsu, hasud dan segala macam aktivitas yang berawal dari hati kita kerjakan yang merupakan akhlak tercela. Dalam bulan Ramadan inilah kita atur sedemikian rupa irama terhadap frekuensi hati kitanya sehingga dia akan baik adanya. Menyati kitanya kapah urung si'lun dalam bulan suci Ramadannya, maka apa ending terakhir yang diberikan oleh Allah? Akan kita dapatkan prioritas surga karena diberikan titel muttaqin. Allah berpesan dalam firman-Nya di penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang sudah mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai, fadkhuli fi ibadi. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, pastilah akan dimasukkan sebagai hambanya. Kalau kita tercatat dalam literatur sejarah kehidupan dalam perspektif Allah, kita sebagai hambanya, pasti Allah akan memasukkan kita wadkhuli jannati, memasukkan kita dalam surga. Itulah ending terakhir dalam sejarah kehidupan kita yang kita tuju hamba Allah. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini, marilah kita introspeksi diri. Saya pulang dari Masjid Baitur Rahim ini melihat di cermin kehidupan, apakah yang pernah saya lakukan terhadap kesalahan saya perbaiki dalam bulan suci Ramadan ini. Apakah ya Rabb yang sudah saya lakukan yang bukan bersifat kebaikan, kebijakan, maka akan saya perbaiki dalam bulan Ramadan ini. Ya Rabb, hati saya adalah hati-hati yang tidak hidup selama di luar bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai dalam bulan suci Ramadan, berikan peluang untuk hati kami punya ruh untuk beribadah kepadamu. Pulang dari sini kita bermuhasabah, pulang dari sini kita bermunajah dan bercermin di kaca kehidupan, sehingga di hari-hari mendatang untuk mengantarkan Ramadan dengan hati-hati yang sejahtera. Mudah-mudahan semuanya kita yang berada di bawah Masjid Baitur Rahim ini adalah orang yang akan mengemban hati-hati qalbin salim, yang insya Allah kita akan datang ke hadapan Allah biqalbin salim. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.